Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novigawati dari Prodi Pendidikan PKN 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa masa remaja, serta implikasinya dalam pendidikan. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas perkembangan kognitif. Di sini yang dibahas mengenai pengertian dan karakteristik dari perkembangan kognitif. Untuk yang kedua, kita akan membahas bahasa remaja. Di sini yang akan dibahas mengenai pengertian bahasa remaja, karakteristik bahasa remaja, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Untuk yang ketiga, implikasi. Di sini yang akan dibahas yaitu implikasi bahasa dalam pendidikan. Yang pertama, perkembangan kognitif. Pengertian dari perkembangan kognitif yaitu kemampuan kognitif yang merupakan hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan juga faktor lingkungan. Anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka mengenai dunia dan melewati 4 tahap perkembangan kognitif. Untuk tahap yang pertama yaitu sensor motor pada usia lahir sampai dengan 2 tahun. Di sini yang terjadi, bayi membangun pemahaman mengenai dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan fisik. Bayi mengalami kemajuan dari tindakan refleks sampai mulai menggunakan pikiran simbolis hingga akhir tahap. Untuk tahap yang kedua yaitu proporsional, yaitu pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Di sini anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata dan juga gambar. Kata-kata dan gambar ini meningkatkan pikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi, sensoris, dan tindakan fisik. Untuk tahap yang ketiga yaitu operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada usia ini, anak pada usia 7 sampai 11 tahun secara logis mengenai peristiwa konkret dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Sedangkan untuk tahap yang keempat yaitu operasional formal pada usia 11 sampai dengan dewasa. Di sini remaja bernalar secara lebih abstrak, idealis, dan juga logis. Untuk yang selanjutnya, perkembangan kognitif. Untuk yang pertama, faktor dari pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, di mana batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dengan memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor pembawaan. Kedua, minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan pembuatan kepada suatu tujuan yang merupakan dorongan bagi pembuatan itu. Dalam diri manusia, terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan juga lebih baik. Sedangkan yang ketiga yaitu pembentukan, di mana pembentukan adalah keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Di sini dibedakan antara pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan yang tidak sengaja, misalnya pengaruh alam dan juga sekitar lingkungan, faktor dari pertemanan juga. Untuk yang keempat yaitu pematangan, di mana tiap organ tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik ataupun psikis, dapat dikatakan jika ia telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing, maka hal tersebut dapat dikatakan sudah matang. Untuk yang kelima yaitu kebebasan, berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang telah dihadapinya. Di samping kebebasan memilih metode
juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Untuk yang selanjutnya, karakteristik perkembangan kognitif. Unsur yang terpenting dalam mengembangkan pemikiran seseorang adalah latihan dan juga pengalaman. Latihan berpikir, merumuskan masalah dan memecahkannya, serta mengambil kesimpulan akan membantu seseorang untuk mengembangkan pemikirannya ataupun inteligensinya. Adapun Piaget membedakan dua macam pengalaman, yaitu yang pertama, pengalaman fisis, terdiri dari tindakan atau aksi seseorang terhadap objek yang dihadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. Sedangkan yang kedua, pengalaman matematis logis, terdiri dari tindakan terhadap objek untuk mempelajari akibat tindakan-tindakan terhadap objek tersebut. Yang selanjutnya, perkembangan kognitif anak remaja. Ada 5 perubahan perkembangan kognitif dalam anak remaja. Untuk yang pertama, remaja sudah bisa melihat ke depan, ke hal-hal yang mungkin. Nah, termaksud mengerti keterbatasannya dalam memahami realita atau sistem abstraksi, pendekatan dan penalaran yang sistematis, sampai ke berpikir hipotesis adalah dampak pada perilaku sosial, berperan dalam meningkatkan kemampuan dan juga membuat keputusan. Untuk yang kedua, remaja mampu berpikir abstrak. Kemampuan ini berdampak dapat diaplikasikan dalam proses penalaran berpikir secara logis. Untuk yang ketiga, remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir. Berpikir itu sendiri biasanya dikenal dengan istilah metacognition, yaitu monitoring tentang aktivitas kognitifnya sendiri selama proses berpikirnya. Untuk yang keempat, pemikirannya lebih multidimensional dibandingkan singular, karena mampu melihat dari berbagai perspektif dan lebih sensitif pada kata-kata sarkastik atau sindiran. Dan yang kelima yaitu remaja mengerti hal-hal yang bersifat relatif, tidak selalu absolut, dan sering muncul saat remaja meragukan sesuatu dan ditandai dengan seringnya berargumentasi dengan orang tua, terutama tentang nilai-nilai moral. Selanjutnya, ciri pemikiran proporsional formal pada remaja. Yang pertama, abstrak, yaitu mampu memungkinkan hipotesis atau dalil-dalil dan juga penalaran yang benar-benar abstrak. Untuk yang kedua, idealis, yaitu mulai berpikir tentang ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri, orang lain, dunia, dan membandingkan diri mereka dengan orang lain dan standar-standar ideal ini. Untuk yang ketiga yaitu logis. Di sini mulai mampu mengembangkan hipotesis atau dugaan terbaik akan jalan keluar suatu masalah. Nah, yaitu menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis. Untuk yang kedua, bahasa remaja. Adapun pengertian dari bahasa yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat gaul. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya bergaul dengan teman sebaya dan juga di lingkungan sekolah. Hal ini berarti pembentukan kepribadian dihasilkan dari pergaulan masyarakat dan juga memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa, bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas. Anak atau remaja mengikuti proses belajar di sekolah, sebagaimana diketahui.
di lembaga pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Selanjutnya, karakteristik bahasa remaja. Proses pendidikan bukan memperluas dan juga memperdalam cakrawala ilmu pengetahuan semata, tetapi juga secara berencana merekayasa perkembangan sistem budaya termaksud perilaku bahasa. Nah, remaja kan seringkali menggunakan bahasa spesifik yang kita kenal yaitu bahasa gaul. Di samping itu bukan merupakan bahasa yang baku. Kata-kata dan juga istilah dari bahasa gaul ini terkadang hanya dimengerti oleh orang-orang remaja atau para remaja atau mereka yang kerap menggunakannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa remaja. Perkembangan terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, umur anak. Selanjutnya, kondisi lingkungan, kecerdasan anak, status sosial, kondisi fisik, kewibahasaan, dan juga jumlah anak. Baik untuk yang pertama, umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. Di sini faktor fisik ikut mempengaruhi sehubungan semakin sempurnanya pertumbuhan organ bicara, kerja otot-otot untuk melakukan gerakan-gerakan yang aktif dan juga isyarat. Kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi pengaruh cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula di lingkungan pegunungan, pantai, dan juga daerah terpencil yang menunjukkan perbedaan. Pada dasarnya, bahasa dipelajari dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu pergaulan dalam kelompok, seperti kelompok bermain, kelompok belajar, bekerja, ataupun kelompok sosial lainnya. Untuk yang ketiga yaitu kecerdasan anak. Di sini untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikir. Ketepatan meniru memproduksi perbendaharaan kata-kata diingat. Kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Untuk yang keempat yaitu status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak dengan anggota keluarganya. Rangsangan untuk dapat ditiru oleh anak-anak dari anggota keluarga berstatus sosial tinggi berbeda dengan keluarga yang berstatus sosial rendah. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan keluarga tidak terdidik. Untuk yang selanjutnya, yang kelima yaitu kondisi fisik. Di sini yang termasuk yaitu kesehatan anak. Seorang yang cacat akan terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi, seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara yang tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Ada dua konsepsi tradisional tentang belajar bahasa kedua yang relevan dengan perkembangan pembahasaan ciri-ciri siswa. Bahasa anak-anak adalah bahasa kedua yang lebih baik dari orang dewasa. Untuk yang keenam, kewibahasaan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu bahasa akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Untuk yang ketujuh yaitu jumlah anak atau anggota keluarga. Suatu keluarga yang memiliki bahasa anak atau banyak anggota keluarga
perkembangan bahasa akan menjadi lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota keluarga selain anggota keluarga inti. Selanjutnya, peran lingkungan. Untuk guru sendiri, dalam lingkungan peran guru agar kemampuan berbahasa masyarakat dapat berkembang secara optimal. Sejak dini, anak perlu diperkenalkan dengan lingkungan yang memiliki kemampuan berbahasa yang variatif. Situasi menunjang perkembangan bahasa perlu diciptakan dan dikembangkan oleh para guru di sekolah. Untuk masyarakat sendiri, masyarakat perlu memberikan dukungan yang bersifat kondisi psikologis dan sosiokultural bagi perkembangan bahasa remaja. Adapun implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan, guru harus mengembangkan strategi mengajar yaitu dalam bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Pertama, anak perlu melakukan pergaulan atau perlu melakukan pengulangan atau penceritaan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasarkan hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambahkan perbedaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan diatur oleh guru. Secara hal tersebut yaitu cerita murid tentang isi pembelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para murid mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bahasa yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Perkembangan bahasa yang menggunakan model mengekspresikan secara mandiri, baik lisan maupun tertulis, dengan mendasarkan pada bahan bacaan yang akan lebih mengembangkan kemampuan bahasa anak membentuk pola bahasa masing-masing. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan mengenai perkembangan kognitif bahasa remaja dan juga implikasi dalam pendidikan dapat bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.